Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian pajak, ya. Kemudian kita hari ini sambung mengenai hak dan kewajiban daripada fiskus maupun wajib pajak, ya. Nah, saya akan menjelaskan teori tentang hak dan kewajiban daripada fiskus dan wajib pajak. Kewajiban wajib pajak. Ini wajib pajak ini siapa nih? Ini kita, ya. Wajib pajak itu kita. Sementara fiskus itu adalah pemerintah. Nah, apa kewajiban kita sebagai wajib pajak? Ya, yang dikatakan wajib pajak itu adalah masyarakat atau orang yang sudah memiliki NPWP. Ya. Pak, bagi kami yang belum memiliki NPWP, apakah dikatakan wajib pajak? Ya. Berarti belum dikatakan wajib pajak karena belum memiliki NPWP. Ya. Nah, seandainya kami belum memiliki NPWP, tetapi kami ingin membayar pajak, bagaimana? Ya. Berarti masuk ke akun siapa nantinya? Yang namanya NPWP itu kan seperti akun si wajib pajak. Artinya adalah nomor pokok wajib pajak. Ya. Akun si wajib pajak tersebut. Itulah contohnya, ya, biar Anda gampang mencerna. Nah, kewajiban wajib pajak, apa saja kewajiban wajib pajak? Yang pertama adalah wajib pajak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Ini dia, mendaftarkan sebagai wajib pajak. Berarti dia harus memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Ya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melapor sebagai pengusaha kena pajak. Ada juga istilahnya pengusaha kena pajak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencatat dan membukukan transaksi. Ya, itu masuk dalam kewajiban wajib pajak. Ya, seorang wajib pajak itu atau badan usaha wajib pajak itu harus mencatat dan membukukan transaksi. Ya. Kita kenal dalam akuntansi itu pembukuan. Ya, kalau tidak ada pembukuan berarti dia memakai sistem norma. Ya. Kemudian yang keempat, menyimpan data dan dokumen transaksi. Artinya apa? Kewajiban pajak harus menyimpan data dan dokumen transaksi karena sewaktu-waktu akan diminta oleh petugas pajak. Ini merupakan bukti dokumen daripada wajib pajak tersebut. Nah, ini harus disimpan. Ya. Kemudian kewajiban wajib pajak menghitung pajaknya. Ya, berapa pajak terhutang daripada wajib pajak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban wajib pajak memotong pajaknya. Karena kita memakai sistem self-assessment, maka dikatakan kita yang memotong sendiri wajib pajak kita berapa. Ya. Kemudian kewajiban wajib pajak adalah memungut pajak. Ya. Kemudian yang selanjutnya kewajiban wajib pajak adalah memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban daripada wajib pajak adalah membayar pajak. Setelah dihitung, kemudian dibayar oleh wajib pajak. Nah, setelah itu apa kewajibannya? Kewajibannya adalah melaporkan pajak. Jadi kewajiban wajib pajak adalah juga melaporkan berapa hutang pajak yang sudah dibayar atau yang sudah dipotong.
Itu harus dilaporkan. Kemudian kewajiban wajib pajak adalah meminjamkan dokumen saat pemeriksaan pajak. Artinya apa? Di sini adalah pada saat terjadinya pemeriksaan daripada petugas pajak, wajib pajak dapat meminjamkan dokumennya kepada pemeriksa pajak. Ya. Jadi dokumen-dokumen itu diperiksa. Kita sebagai wajib pajak harus memberikan data kita tersebut untuk dipinjam. Karena apa? Dia akan diperiksa. Ya. Nah, kemudian ada hak wajib pajak. Tadi kan kewajiban. Sekarang ini adalah hak wajib pajak. Apa saja hak daripada wajib pajak? Yang pertama adalah hak wajib pajak yaitu dilayani oleh petugas pajak. Jadi kalau Anda ini ke kantor pajak, Anda memiliki hak untuk dilayani jadi bos. Artinya apa? Anda bertanya itu akan diterangkan, diberikan pengertian. Jadi kalau Anda ke kantor pajak, seandainya tidak dilayani, Anda bisa menuntut hak. Jadi jarang itu. Kalau misalnya kita ke sana tidak dilayani, pasti akan dilayani. Dengan cara ya harus ngantri. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita sebagai wajib pajak ini kan tidak mau ngantri, maunya cepat aja. Ya. Nah, kemudian yang kedua, hak daripada wajib pajak adalah meminta dibimbing oleh petugas pajak. Ya, ini nanti ini sebentar lagi akan ada namanya pelaporan SPT tahunan. Bagi wajib pajak yang tidak bisa melaporkan atau tidak bisa menggunakan SPT elektronik, ya, elektronik SPT itu mereka akan dibimbing oleh petugas pajak. Baik kan, petugas pajaknya membimbing, diberikan pencerahan, pengetahuan, gimana caranya ini, itu hak daripada wajib pajak. Ya. Kemudian yang ketiga diberi penjelasan sengketa pajaknya. Ya. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan. Apa persoalan pajaknya ini? Sengketa pajaknya apa ini? Ada surat datang dari kantor pajak, kemudian kita nggak ngerti nih. Jadi fiskus atau petugas pajak dapat menjelaskan, kita berhak di situ mendapatkan penjelasan daripada petugas pajak. Kemudian yang keempat adalah berhak untuk sengketa tersebut diselesaikan tepat waktu. Ya, ada aturan dalam tata cara perpajakan itu deadline waktunya, berapa hari untuk memeriksa, berapa hari untuk penyidikan, penyelidikannya berapa hari, ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kita tidak suka-suka di situ, diatur dalam peraturan. Jadi kita meminta itu penyelesaian sengketa tepat waktu. Ya, kita boleh di peraturan 3 bulan selesai, kemudian ngeper 4 bulan, nggak bisa, harus 3 bulan. Itu hak kita. Ya, kemudian hak wajib pajak dikembalikan kelebihan pajaknya. Ya, jika ada kelebihan, maka fiskus ataupun petugas pajak, kantor pajak mengembalikan kelebihan, itu diatur undang-undang. Ya, kalau seandainya Anda sudah membuat atau melaporkan, menghitung sudah benar, ada kelebihan nih. Ya, ada hak Anda untuk mendapat kelebihan tersebut. Berarti Anda membayar pajak itu lebih. Ya, dikembalikan. Kemudian apalagi diberikan imbalan bunga atas kelebihan tersebut. Ya, bukan hanya pajak saja yang memberikan kita denda, tapi kita pun mendapatkan bunga atas imbalan tersebut jika kita ada kelebihan. Ya, kemudian hak kita diberikan pengurangan pajak seandainya nggak mampu atau seandainya ada
persoalan keuangan, kita diberikan pengurangan pajaknya. Asal semua lampiran ataupun syarat-syarat yang ditetapkan oleh kantor pajak itu sudah dipenuhi. Ya. Kemudian hak kita apa lagi? Membetulkan kesalahan laporannya. Ya, biasa itu kalau misalnya wajib pajak kan salah dalam melaporkan. Ya, biasa. Kenapa? Mungkin kurang paham akan pajak. Jadi apa? Kita ada hak untuk membetulkan kesalahan. Makanya dalam pelaporan itu ada pembetulan pertama, pembetulan kedua, pembetulan ketiga, ya. Tapi jarang sampai pembetulan ketiga, paling enggak pertama kedua lah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hak daripada wajib pajak memberitahukan kesalahan laporannya. Ya. Kita diberitahukan oleh petugas pajak, kantor pajak. Ini loh kesalahannya seperti ini. Jadi Bapak, Ibu harus memperbaiki ini kesalahannya, jangan terulang lagi tahun depan. Nah, kita diberikan hak untuk diberitahukan kesalahannya, sehingga kesalahannya itu tidak berulang-ulang kali terjadi. Ya. Kemudian haknya apalagi menuntut pemberian sanksi pada petugas pajak. Ya, menuntut pemberian sanksi. Ya, sanksi ini bisa kita artikan seandainya ada petugas pajak yang salah dalam membuat suatu ketetapan, ya, contohnya seperti itu. Kita menuntut pemberian sanksi atas itu, ya. Oke, kemudian selanjutnya direhabilitasi nama baiknya. Terkadang kan sudah terlanjur dikeluarkan bahwa si A hutang pajak 1 triliun atau 1 miliar. Kemudian namanya itu kemana-mana, sampai surat kabar lah, kemudian sampai lagi kemana-mana ke investor. Sementara dia ini perusahaan-perusahaan yang ingin mencari investor asing untuk masuk sebagai pemegang saham atau penanam modal. Jadi nama dia sedikit atau perusahaannya sedikit tercemar. Jadi dia meminta untuk direhabilitasi nama baiknya. Ya, baik itu pribadi maupun dia itu badan, ya, meminta untuk direhabilitasi nama baiknya, ya. Kemudian hak wajib pajak mendapatkan fasilitas perpajakan, banyak fasilitas perpajakan, ya, apakah itu pengurangan pajak, ya, apakah itu dikarenakan tidak lagi memiliki pekerjaan, ya, wajib pajak pribadi, atau mungkin wajib pajak tersebut sudah meninggal, kemudian dia punya hutang pajak, ya, kan nggak mungkin aja ahli warisnya yang menanggung. Nah, seperti itu contohnya, ya. Nah, di sini dikatakan hak dan kewajiban pemerintah berkaitan dengan pajak. Hak pemerintah apa di sini? Menerima pembayaran pajak. Kita membayarkan, pemerintah menerima pembayaran pajak. Kemudian hak pemerintah memeriksa, meneliti apa yang sudah kita laporkan, ya. Kemudian pemerintah menghitung dan menetapkan kembali penghasilan wajib pajak, ya. Nah, seandainya kita sudah hitung, kemudian hak pemerintah menghitung kembali, sudah benar enggak ini? Si wajib pajak melaporkannya itu, menetapkannya ini, menghitungnya ini, sudah benar enggak? Dihitung kembali, itu hak daripada pemerintah. Jadi tidak, memang kita ini sistemnya self-assessment. Kita menghitung sendiri, kita membayar sendiri, kita melaporkan sendiri, tetapi hak pemerintah juga menghitung kembali, ya, menetapkan kembali berapa sebenarnya penghasilan wajib pajak. Ya, kemudian menetapkan pajak setara jabatan. Ya, kemudian menetapkan besaran pajaknya berapa. Kalau kita menetapkan atau menghitung dengan besaran 20%, ternyata salah. Itu 10% atau itu 25%.
Ya, itu biasanya pajak-pajak final, ya. Kadang-kadang kita salah dalam menghitung besarannya. Kemudian hak pemerintah memutuskan pajak. Seandainya mereka sudah meneliti, melaporkan, dan mereka akan memutuskan, ya, tetapi tidak langsung memutuskan, akan diberikan juga ke kita untuk sebagai worksheet daripada perhitungan pajak. Makanya ada pajak kurang bayar atau lebih bayar, ya. Makanya ada istilahnya koreksi fiskal, ya. Ada koreksi positif atau koreksi negatif, gitu dia. Kemudian hak pemerintah mengenakan sanksi pajak. Hati-hati di sini. Itu hak pemerintah. Jangan kita nuntut atau kita mengatakan, kenapa lah pemerintah ini kok kita ada sanksi ya pajak ya? Tidak, itu adalah hak daripada pemerintah. Ya. Kemudian hak pemerintah yang lainnya adalah menagih pajak, ditagih terus tuh, yang menjadi hutang pajak, terus ditagih sampai kita membayar wajib pajak ini. Ya. Kemudian hak pemerintah mengusulkan pencekalan dan penyanderaan. Artinya apa? Pemerintah mengusulkan kepada mungkin Dirjen Perhubungan atau Dirjen yang berhubungan dengan seandainya dia ingin pergi ke luar negeri, Departemen Hukum dan HAM, dia berhak untuk mengusulkan pencekalan nih si wajib pajak yang nakal ini. Seperti itu contohnya. Ya, kemudian hak pemerintah yang lainnya adalah melakukan penyidikan pajak. Itu hak pemerintah. Seandainya dia sudah memeriksa, ternyata yang dilaporkan wajib pajak ini adalah berbeda dan salah, maka dia melakukan penyidikan pajak. Itulah hak pemerintah. Ya. Nah, kemudian apa lagi kewajiban daripada pemerintah? Tadi haknya. Sekarang kewajiban pemerintah apa? Yang pertama adalah melayani wajib pajak. Ya. Yang kedua adalah membimbing wajib pajak. Yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa pajak. Yang keempat, mengembalikan kelebihan pajak. Yang kelima, memberikan imbalan bunga pajak. Yang keenam, memberikan sanksi pada petugas pajak. Nah, ini adalah rentetan daripada hak daripada wajib pajak. Ini kewajibannya. Apa itu? Melayani. Hak kita kan dilayani nih, wajib pajak. Wajib pemerintah melayani. Itu kebalikannya. Ya. Itu kira-kira. Nah, kemudian ini yang dikatakan mendaftarkan diri. Ya, saya mungkin bisa mengatakan bahwa Anda di sini sudah ada atau ada yang punya atau ada yang sudah memiliki NPWP. Ya, pasti ada itu. Karena di sini mungkin ada yang bekerja, ya kan? Ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Kemudian ada yang bekerja tetapi tidak memiliki NPWP. Tapi ada yang sudah bekerja dan sudah memiliki NPWP. Ya, itu kalian yang tahu siapa yang bekerja, ya kan? Nah, mendaftarkan diri. Jadi bentuk wajib pajak yang harus mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak. Ya. Nah, kemudian berbeda-beda nih. Kalau kita sebagai wajib pajak ada orang pribadi, kemudian ada wajib pajak itu badan, mendaftarkan diri. Badan artinya perusahaan. Ya, ini namanya semua adalah entitas. Ya, atau dia wajib pajaknya bentuk usaha tetap, ya. Atau dia wajib pajaknya ini cabang. Di pusat ada, di cabang ada. Contohnya mungkin di Jakarta ada perusahaannya. Kemudian dia bentuk lagi cabang di daerah. Ya, di Tanjung Pinang mungkin dia bentuk cabangnya. Dia wajib mendaftarkan diri sebagai kantor cabang. Jadi memiliki nomor pokok wajib pajak cabang. Ya. Kemudian wajib pajak pemotong pajak. Ya. Artinya apa? Mungkin ada pemerintah sebagai pemotong pajak atau bendahara pengeluaran lah katakan itu. Ya, dia mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak. Kemudian ada lagi
bea cukai, ya, mendaftarkan diri sebagai pemungut pajak itu, ya. Jadi wajib memiliki nomor pokok wajib pajak. Sebagai apa dia itu? Di antara 6 ini, apakah dia orang pribadi, perusahaan, PUT, atau dia kantor cabang, atau dia sebagai pemotong pajak, atau dia sebagai pemungut pajak. Pemotong, pemungut berbeda ya. Nah, kemudian wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang harus mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP antara lain adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau wajib pajak tersebut memiliki pekerjaan bebas, freelance dia, tapi penghasilannya besar, ya kan? Itu artinya, ya, menjalankan usaha, kemudian pekerjaannya bebas, ya, dia tidak diatur, tapi dia punya pekerjaan bebas dalam hal usaha, ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi karyawan. Nah, kalau karyawan kan pasti, kayak tadi saya katakan bahwa mungkin kalian di sini bekerja di perusahaan. Itu dikatakan wajib pajak orang pribadi karyawan. Pak, kami belum loh Pak punya NPWP, tapi kami sudah bekerja di perusahaan tersebut hampir 5 tahun. Itu gimana Pak? Ya. Untuk saat ini, zaman sekarang ini agak heran kita kalau Anda bekerja di perusahaan itu tidak memiliki NPWP. Ya. Terkadang perusahaan menginterview atau kita masuk di perusahaan, ditanya punya NPWP atau belum. Pasti itu. Atau ditanya, Anda punya BPS, BPJS atau belum? Ya. Itu pasti ditanya itu. Jadi mustahil lah kalau zaman sekarang ini kan kita bekerja di perusahaan itu tidak memiliki NPWP, ya, jarang seperti itu. Kemudian wajib pajak orang pribadi atau dia pengusaha tertentu, ya, wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Atau wajib pajak wanita kawin, ya, artinya apa? Wanita kawin dia ini berbeda atau pisah harta dia. Suami bekerja, istri bekerja, dia tidak mau gabung. Jadi dia mendaftarkan sendiri untuk memiliki NPWP sendiri. Kemudian wajib pajak orang pribadi luar negeri yang memenuhi persyaratan subjektif. Ya. Ada wajib pajak orang pribadi luar negeri, kemudian dia bekerja di dalam negeri kita ini, Indonesia. Ya wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan BKP, barang kena pajak tidak berwujud, atau JKP, jasa kena pajak dari luar pabean, ya. Barang kena pajak, jasa kena pajak, ya. Jasa kena pajak ini mungkin dia ahli teknisi dari luar, ya, atau dia tidak pun dari luar ke dalam negeri, ya, dia punya keahlian, maka dikatakan dia dikenakan atau wajib mendaftarkan sebagai jasa kena pajak. Ya. Nah, kemudian wajib pajak badan, selain berbagai bentuk badan yang harus mempunyai NPWP tersebut, ada beberapa kekhususan pada wajib pajak badan yang harus mempunyai NPWP. Seperti mungkin dia perhimpunan rumah susun, ya, dia harus memiliki NPWP. Kemudian wajib pajak badan memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar pabean. Ya, ini harus mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Ya. Kemudian wajib pajak pemotong pajak. Wah, wajib pajak pemotong pajak. Apa itu? Wajib pajak sebagai pemotong pajak tersebut dapat berbentuk, yang pertama adalah pemberi kerja
orang pribadi atau badan. Ya. Ini artinya apa? Kalian bekerja di perusahaan, kemudian si perusahaan itu sebagai pemotong pajak daripada kalian atau wajib pajak atau yang bekerja di perusahaan. Ya. Kemudian, nah ini dia sebagai pemotong bendaharawan pemerintah. Ya, pemerintah memiliki bendahara, disebut dengan bendaharawan. Dia sebagai pemotong pajak. Pemotong pajak apa? Baik itu PPh pasal 21 gaji daripada PNS ataupun dia itu bendaharawan pemotong pajak bagi perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah. Ini hubungannya dengan pengadaan barang di lingkungan pemerintah. Ya. Kemudian dana pensiun. Ya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Ini sebagai pemotong pajak. Ya. Kemudian perusahaan, badan, kemudian BUT itu adalah wajib pajak pemotong pajak. Nah, kemudian yayasan, ya, lembaga kepanitiaan, kemudian asosiasi, kemudian perkumpulan. Nah, ini termasuk juga pemotong pajak atau penyelenggara kegiatan. Ya, contohnya ada kegiatan-kegiatan besar, event-event besar, ya. Tapi biasanya kalau event besar itu ada di bawah satu organisasi. Pasti organisasi itu memiliki NPWP. Nah, dia wajib pajak pemotong pajak namanya itu. Ya. Kemudian ada istilah wajib pajak, pemungut pajak. Ya. Setiap pemungut pajak harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk diberikan nomor pokok wajib pajak. Di antaranya apa saja? Penanggung jawab atau bendaharawan BOS. Ya, sekolah swasta, biasa sekolah swasta ada itu, bendaharawan BOS. Ya. Berarti BOS dikenakan pajak, Pak? Ya, iya. Ya. Kemudian partai politik. Wajib pajak, pemungut pajak. Partai politik masuk sebagai pemungut pajak. Ya, biasanya yang saya tahu itu jika suatu partai politik itu sudah memiliki artinya perwakilan di dewan, pasti ada dana bantuan kepada partai politik. Nah, jadi organisasi politik itu sebagai pemungut pajak, ya, dikembalikan lagi ke negara sekian persen, gitu dia maksudnya, ya. Nah, ini penghapusan NPWP, ya. Wajib pajak atau ahli warisnya dapat mengajukan penghapusan NPWP yang diakibatkan seperti dalam hal berikut ini. Apa saja? Pertama adalah wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Ya, berarti bisa dihapuskan itu. Nah, kemudian wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Ya, bisa dihapuskan. Kemudian warisan yang belum berbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Sudah selesai dibagi. Jadi artinya apa? Berhak untuk meminta mengajukan penghapusan NPWP. Nah, kemudian wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi tidak sembarangan, harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika perusahaan itu sudah bubar. Banyak lampiran atau syarat yang harus dilengkapi. Ya. Kemudian bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Ya. Ini bisa meminta penghapusan NPWP. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Contohnya tidak memiliki penghasilan. Ya, tidak memiliki
uang lagi atau tidak memiliki pekerjaan, ya, dapat menghapuskan atau pengajuan penghapusan NPWP. Ya, oke. Ini sudah jam 18. Kita break untuk sholat. Ya, kita akan masuk lagi nanti. Ya, saya nanti sampaikan di dalam grup untuk berikutnya. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Boleh istirahat? Kita break dulu. Silakan keluar dulu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya.